Selamat datang kembali di channel Champ Nusantara. Pernahkah kamu merasa kamu sudah bekerja keras, tapi sepertinya impianmu terasa begitu jauh? Kamu merasa seperti sebuah magnet yang tidak bisa menarik logam. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, tapi rasanya ada sebuah jurang di antara dirimu dan impianmu. Kamu bertanya-tanya, apakah law of attraction itu nyata? Apakah itu benar-benar bisa bekerja? Jika kamu pernah merasakan itu, kamu tidak sendirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa melatih pikiranmu untuk menjadi sebuah magnet yang kuat. Kamu bisa menggunakan law of attraction untuk menarik impianmu ke dalam kenyataan. Kamu bisa melakukannya hanya dalam 5 menit. Ini adalah framework yang bisa kamu gunakan setiap kali kamu merasa kehilangan motivasi. Menit pertama. Pahami frekuensi emosionalmu. Pertama, kamu harus memahami bahwa law of attraction adalah tentang frekuensi. Pikiranmu adalah sebuah pemancar dan emosimu adalah frekuensi yang kamu pancarkan. Identifikasi frekuensi negatif. Ambil secari kertas dan tuliskan emosi negatif yang paling sering kamu rasakan. Apakah itu rasa cemas, rasa takut, atau rasa iri? Tujuan dari menit pertama ini adalah untuk menciptakan kesadaran. Kamu tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kamu sadari. Kamu harus tahu frekuensi apa yang sedang kamu pancarkan. Menit kedua, kalibrasi frekuensi positifmu. Kedua, kamu harus sengaja mengubah frekuensi emosionalmu. Kamu tidak bisa menunggu hal-hal yang baik terjadi. Kamu harus menciptakan getaran yang akan menarik hal-hal itu. 1. Fokus pada syukur. Pikirkan satu hal yang kamu syukuri. Rasakan emosi syukur itu di dalam hatimu. Rasakan bagaimana rasanya dan biarkan perasaan itu menyebar ke seluruh tubuhmu. 2. Rasakan sukses. Pikirkan satu momen di masa lalu di mana kamu merasa sukses. Rasakan kembali emosi sukses itu. Rasakan kebanggaan dan kebahagiaannya. Tujuan dari menit kedua ini adalah untuk mengubah frekuensi emosionalmu. Kamu harus mengisi dirimu dengan emosi yang kamu inginkan. Emosi adalah bahasa dari law of attraction. Menit ketiga, visualisasikan dirimu di garis akhir. Ketiga, kamu harus mengisi kepalamu hanya dengan visualisasi tujuan yang kamu inginkan. Kamu harus bisa melihat, mendengar, dan merasakan impianmu seolah-olah sudah terjadi. Hancurkan dinding. Visualisasikan dinding yang memisahkanmu dari impianmu. Rasakan visualisasi ini menghancurkan dinding tersebut. Rasakan bagaimana impianmu datang kepadamu. Tujuan dari menit ketiga ini adalah untuk menanam benih baru di dalam tamanmu. Benih ini akan tumbuh menjadi tanaman yang akan memberikanmu energi dan motivasi yang tak tergoyahkan. Menit keempat. Ucapkan afirmasi sebagai pernyataan nyata. Kamu harus mengulangi afirmasi positif yang akan memperkuat visualisasimu. Afirmasi adalah pernyataan positif yang akan kamu ulangi di dalam pikiranmu. 1. Ucapkan dengan emosi. Ucapkan afirmasi ini dengan emosi. Misalnya, alih-alih saya akan menjadi sukses, ucapkan saya sudah sukses. Alih-alih saya ingin kaya, ucapkan saya kaya. Alih-alih saya ingin menjadi pebisnis sukses, ucapkan saya sudah menjadi pebisnis sukses. Intinya adalah selalu menganggap bahwa kamu sudah memiliki hal tersebut sekarang. 2. Rasakan afirmasi itu. Ucapkan afirmasi itu di dalam pikiranmu. Ulangi itu sampai kamu merasakannya di dalam hatimu. Tujuan dari menit keempat ini adalah untuk memprogram ulang pikiran bawah sadarmu. Afirmasi positif akan membantu pikiranmu untuk fokus pada hal-hal yang kamu inginkan. Contoh, Conor McGregor dan Ilia Topuria. Mereka sudah menganggap dan memvisualisasikan diri mereka sudah menjadi juara UFC dan mengenakan sabuk emasnya, bahkan sebelum mereka menjadi juara. Mereka membawa diri mereka sebagai juara dan hidup sebagaimana juara hidup mulai dari hari pertama mereka di UFC. Dari apa yang mereka katakan, kepercayaan diri mereka, pola pikir mereka, cara mereka merespon, cara mereka bergerak, cara mereka berpakaian,
mereka sudah menjadi juara di internal sebelum mendapatkan pengakuan di eksternal. Mereka tidak peduli apa kata orang lain. Yang penting, mereka hanya fokus pada tujuan mereka dan membawa diri mereka seakan sudah mendapatkannya. Menit kelima. Lakukan satu tindakan kecil sekarang. Kamu harus mengambil tindakan kecil pertamamu. Kamu tidak perlu menunggu untuk merasa termotivasi atau merasa siap. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah kecil pertama. 1. Lakukan satu langkah kecil. Mulai mengerjakan tugas yang sudah kamu definisikan di menit keempat. 2. Tetap fokus selama 5 menit. Berikan dirimu waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas itu. Jangan biarkan dirimu teralihkan oleh hal lain. Tujuan dari menit kelima ini adalah untuk membangun momentum. Aksi kecil yang konsisten akan menjadi kebiasaan yang tak bisa dihentikan. Kesimpulan, kekuatan sejati adalah kekuatan batinmu. Menggunakan Law of Attraction bukanlah hanya tentang visualisasi atau afirmasi. Ini tentang menjadi magnet yang kuat. Ini tentang mengambil kendali atas pikiranmu. Ingat, ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang berkembang. Pilihan ada di tanganmu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa ilmu ini bermanfaat, tekan tombol subscribe untuk join komunitas juara dan tidak ketinggalan video berikutnya.